berlimpah rahmat, taufik dan hidayahnya, rahmat dan rahimnya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama dengan niat memperingati, merayakan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan, kita mohon kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, minal zulumati ilal nur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, peringatan Maulid yang kita laksanakan ini dalam rangka pertama untuk mengingat, untuk mengenang, kemudian untuk mencermati keteladanan yang dibawa, yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan contoh, dengan teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah, kita bisa meneladani dalam mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seorang pemimpin dunia adalah Rasulullah SAW yang patut kita teladani, yang patut kita tiru adalah Nabi besar Muhammad SAW. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Bagaikan bulan, bagaikan matahari. Dan bukan hanya fisik indah wajah Nabi Muhammad, tapi akhlak beliau mulia Nabi. Terus kita jadikan uswah dari Pak Kanwil tadi. Karena dalam tentang uswah itu paling tidak ada 3 pelajaran kita ambil. Satu, hidup harus ada tauladan, hidup harus ada uswah. Orang nak bola wadai pais harus belajar dengan orang yang bisa bola wadai pais. Ini uswahnya. Karena bilangnya kata-kata pun dengan orang yang bola pais bisa jadi buras. Yang kedua, usahakan diri kita ini menjadi uswah yang baik bagi keluarga kita, bagi kawan-kawan kita. Kemudian terbaik uswah adalah tauladannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad luar biasa anak beliau. Jangankan dengan manusia, dengan binatang Nabi Muhammad ini takzim akhlak luar biasa. Kenapa jalan? Janganlah engkau kencing di lubang semut. Nabi, ini akhlak Nabi dengan binatang. Kemudian Nabi bila engkau menyembelih binatang maka tajamkanlah pisaumu. Pernah Nabi Muhammad hendak memakai baju gamis, kucing tidur di atas gamis. Nabi Muhammad tidak ingin mengganggu istirahatnya kucing, beliau mengambil gunting, dipotong Nabi gamis beliau. Biar gamis diperlomban kata Nabi, asal kucing jangan terganggu istirahatnya kata Nabi. Ini akhlak Nabi dengan binatang luar biasa. Kalau kita kucing ini bisa pakai 16 meter itu kalau kita tambung ke pelapon sana masih bergerak tak lawan baik tak lampu boy punya panas kalau kita. Ini akhlak Nabi luar biasa. Apalagi dengan manusia Nabi. Makanya kalau boleh kita umpamakan akhlak Nabi ini bijak bagaikan seorang pedagang Nabi. Bagaimana filosofinya orang pedagang? Falsafahnya orang pedagang itu selalu husnuzan. Lewat di muka toko sini, nukar selawar kapak, nukar baju kacil, nukar baju kamu. Berduit atau tidak punya duit, disangka berduit. Ini husnuzan. Coba kalau kalian selalu husnuzan di kampung atau di mana selalu husnuzan, insya Allah kita ini tidak pernah tapahlual, tidak pernah bermasalah kita. Bila kita selalu husnuzan, sangat baik. Ini kasihan Sidin, mohon maaf nih, kait ini kisah di Banjar nih. Sidin mulai Banjar karena kalau sungai kepada bayi sana. Rupanya sampai di Martapura Sidin sakit parut. Jadi Sidin kira aku sakit parut kira. Jadi supir itu perasaan dia aja kayak. Sampai pulang bikin uang sakit parut aku kira itu perasaan dia aja kayak. Sampai di rantau sakit parut aku dasarnya emak BAB itu perasaan dia aja kayak. Sampai di kandangan mohon maaf mandi mur bau. Jadi supir ini bau apa kayak? Dikait perasaan dia aja kira. Nah aku mau perasaan harus. Nyatanya Sidin anak buang air besar, saudara. Belum nggak ingatan lagi ada kisah ini, mohon maaf nih, maaf kisahnya. Sidin supirnya ini, supir taksi ini pengangkutan orang satu mat bakantut. Rupanya sini karena bakantut terus ini sumpah sih.
Kayak apa aja sedikit menutupi supaya aku jangan sopan nih ketahuan orang pakantut. Oh dapat akal. Bila setiap kali pakantut pecik sedikit klakson. Jadi mohon maaf namanya potet pecik sedikit. Tak panjang potet. Rupanya ada nih di higa. Jangan ini per. Coba bang jangan sampai pecik lagi klakson. Karena setiap kali kamu micik berbau. Ini kisah ada muncul mulai tadi ada kisah ada munculnya dari tadi. Mari kisah, pada kisah aja. Jadi selalu husnuzon. Ini ada satu cerita, seorang pembakal di sini pembakal itu, pembakal itu, sama jawab. Pembakal ini bisi menantu, mohon maaf mantan perampok. Nah, pembantu menantu sini mantan perampok. Tapi setelah menikah, baju gamis, baju koko, pakai sarung. Orang kampung husnuzan sangat baik. Apa dia orang kampung? Ini lulusan pondok manakah sama menantu pembakalnya? Karena orang sangat baik. Jadi panitia masjid kayak apa Jumat Budi kita suruh jadi khatib di masjid. Akhirnya setuju akur berarti ditunggu Jumat menunggu turun menantu bakal. 10 menit sebelum azan turun. Lalu panitia masjid mendatangi guru, hari ini kami minta dia untuk menyampaikan khutbah Jumat guru. Langsung mereka mimin Allah. Karena ada bisa apa-apa kan? Masuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah masuk azan. Udah kayak di Makkah, kan tadi kayak di Makkah, kan jauh-jauh. Kalau Madinah bayu-bayu Allah. Coba dengarkan lagu Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Indonesia. Mangkasnya Pak Kamil kurang muntai. Kalau nggak muntai juga. Allahu Akbar. Makanya jadi guru bahari orang muntai ini jarang jadi perampok. Karena orang muntai ini bahasa ada melawan. Mau biar senjata 3 meter mana orang. Tapi bahasa muntai. Serahkan hartamu. Nggak tahu kan nenek. Pilih harta, pilih nyawa kan maksudnya. Ada, langsung bentar saja. Kita mau bola rokok, minta rokok bareng seilah juga misalnya. Lu nggak muntai banyak sini. Buat Pak Hakim kita muntai. Kurang kayak kata orang Jawa mau karitik dia muntai. Jangan orang Jawa iki lanang apa wedo. Jarang muntai ini baik bisa tenang ada lejo. Banyak orang bisa muntai di WC. Dulu kailan coba berebut jamban sakit partai baik. Akhirnya terlukai lo selebgram jamban. Karena bagi sekarang kok pencetak kubur kayak selebgram jamban. Jangan cocok kan orang muntai ngapain Google. Jangan kayak tapi tak Google kayak. Ngapain lagi kena debel gitu. Jangan kayak aku di dalam tape. Sama ya pada itu nunggu sedikit nunggu sopan berbanda kan. Sebutin lagi nih orang kandangan merampok nanti rampoknya muntai. Kan kandangannya bobot teh terus dia tuh teh iya kan. Mana boleh harta orang, mana harta teh, mana harta teh jarang kandangannya, jarang muntai. Harta tiri 2 bulannya tadi bu, beda lagi benjeng. Banyak di sini harta tinggal. Ini kisah bapal kereta, dan gurunya kisah. Jadi sampai azan, lalu Bilal membaca. Wasitu ya Rabbi syarafan. Naik nanti pembakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsiku wasami'u wa ati'u rahimakumullah. Berdiri menghafal. Karena kada ada teks, kada ada bahan, kada ada materi, tetangis. Kapancar banyu matahari. Tapi orang kampung husnuzan, apa dia orang kampung? Nah apakah satu palet segini kita ibaratkan? Baru mau khotbah aja menangis dengan kita. Maka masjidnya ini masjid bahari, masjid kayu.
Jangan sebelah kanan jadilah kebuka, sebelah kiri jadilah ketutup. Karena kanannya jadilah kebuka, meluncak saja jadilah. Karena hatibnya meluncak, jemaahnya abun. Tahu abun masih runtuh. Orang kampung husnuzan, apa dia orang kampung? Ini menandakan hati kita seorang wali Allah. Abun masih kita nak runtuh, masih meluncak. Akhirnya kada mau tapahual, kenapa husnuzan? Sangka baik. Nah, sangka baik. Jadi apapun problem kita, apapun masalah kita, hadapi dengan kebijakan, hadapi dengan husnuzon. Ibu-ibu dengan suami husnuzon. Karena tanda-tanda dari Nabi indikasi seorang perempuan itu masuk surganya Allah. Salah atau tidak salah dengan suami, apalagi salah, langsung meletakkan tangannya di tangan suaminya. Seraya terlontar kata-kata indah dari mulutnya. Upaya suami ulun tidak bisa tidur sebelum pian ridho kepada ulun. Ini tanda ini anak surganya Allah. Ulun tidak bisa tidur sebelum pian ridho kepada ulun. Tanda ciri-ciri perempuan itu masuk surga. Tapi bila hendak masuk nerakanya Allah, wahai lakiku, aku akan pagurin sebelum mengacak wahai kamu. Tapi insya Allah sini ibu saleh. Kembali, ini Nabi bijak bagaikan seorang pedagang husnuzan. Yang kedua, akhlaknya Nabi ini pemurah. Jadi Nabi seorang pemurah. Orang yang pemurah itu innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kebahagiaan dunia itu akan dicapai di antaranya 3: baca Quran, lazimkan sholat, senang membantu orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam keadaan yang baik, bukan tolong-menolong yang tidak baik. Ada ini celingan Jumat lewat tak kurang, celingan Jumat lewat tak kurang, ada celingan tak kurang. Orang kenapa pengen kurang, bila ada celingan senyum itu sedekah, ada masuk. Nang sedekah itu bila wajah bertemu wajah, doa bertemu tak kurang, ini sedekah. Tapi kalau ada kotak aman tak kurang tidak masuk. Absus salam, dan Nabi tebarkan salam, tapi jangan sembarang salam juga kayak guru-guru di Sungai Tabuk di Banjar. Boleh ceramah, jadi bisa orang ngasih sok sepeda, nah tangan kiri mengikuti ngasih sok, sebelah kanan menyatang sepeda, tiga sepeda. Tengah perjalanannya ada murid cilik pakai ajutan memberi salamnya. Assalamualaikum guru, mangkat namanya ngasih sok tebal gitu sih. Paksa sebelah kanan, waalaikumsalam, bapak pas. Rupanya tangan baju ini tak kayak setan luli yang lain, tangan banyak bau padang ilong, nyasani muridnya kenapa pengen guru? Sambil di ilong mesin sebuting dia pesan guna, nyatakan bujur-bujur disebuting pesan guna. Kenapa guru? Mun kada tapi penting sih para ayam beri salam. Aku kebanyakan rugi ini serta balik sampai dapatan di pasang kopi aku laut cara kan sih. Nah jadi ini nang masuk sedekah senyum. Kalau tak kamar kada masuk. Ya ada jual sidin paling sugi ini lewat celengan Jumat. Mamili dompet 100.000, 50.000, 20.000, 2.000 rupiah sih membuat di celengan. Nang digani kain miskin aja menyumbang 300. Wah, beliau dikelilingi wanita-wanita mulia. Datang perempuan pertama wahai Siti Aminah, sebentar lagi kita akan beruntung, kita akan lahirkan seorang nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, berada di sebelah kanannya Siti Aminah. Datang lagi perempuan yang kedua Siti Aminah, sebentar lagi kita akan beruntung, kita akan lahirkan seorang nabi yang khuluqan wa khuluqan, dengan fisik yang indah dan akhlak beliau mulia. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, berada di sebelah kirinya Siti Aminah. Datang lagi perempuan ketiga wahai Siti Aminah, sebentar lagi pen akan beruntung, pen akan lahirkan seorang nabi yang agung yang mulia. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Asia, dulunya istri Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam, berada di belakangnya Siti Aminah. Datang lagi perempuan selanjutnya wahai Siti Aminah, sebentar lagi pen akan beruntung, pen akan lahirkan seorang nabi yang diberi nama Muhammad. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, berada di hadapannya Siti Aminah. Detik-detik lahirnya Rasul, dikelilingi 4 orang wanita mulia di hadapan Siti Maryam, di kanan Siti Hawa, di kiri Siti Sarah, di belakang Siti Asia. Kemudian apakah sama Muhammad? Kelahiran Nabi ini seperti ibu-ibu melahirkan? Tidak seperti ini Rasul. Luar dari cahaya dari langit itu turun. Lalu cahaya itu berputar-putar atas ari-arinya beliau, mengulang-ulang atas ari-arinya beliau. Cahaya ini berubah wujudnya, tiba yang luar biasa, berselimutkan sutra putih, disambut oleh seorang perempuan, tadi rawinya dikaji oleh Ustaz, bernama Syafa, ibundanya Abdurrahman bin Auf, dalam keadaan sajid dan bersujud Rasul.
Kemudian tangan Nabi Muhammad itu menunjuk ke atas langit. Apa yang diucapkan Rasul? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. Menunjuk ke atas langit. Wulida maftunan, Nabi dilahirkan sudah berkhitan, bersunat. Makhuran, bercelak mata. Matu as-surra, hari besarnya Nabi dibersih. Wa kullu dabbatin qurasyin taqat bi fasriba. Dikala lahirnya Nabi, semua binatang ini bisa berbahasa Arab. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalika ila tafi hamlaha bi ghulamin barakati hasanati hadzal iman. Semua babinya nang hamil waktu itu melahirkan semuanya, dan anak itu gulam laki-laki semuanya berkah. Sayyidul Imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau ibu-ibu ini kesian, ibu-ibu ini melahirkan wahnan alawanin, sakit atas sakit ibu-ibu. Nah makanya kakak-kakak ini jangan wadilan kuitan di rumah. Ini zaman sekarang ini banyak kuitan seorang ini diulu-ulu. Mama sakit mata, kan aku tetes mata nak di mana mak, tetes TV on, tutupnya oren nih kama ya. Baca pengaturan pakaiannya dulu, teteskan 2 tetes, diamkan selama 2 menit. Ketikakannya 2 menit kedok membuka mamanya. Apa mereknya nak? Altico. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Pada turun sekolah, dan mamanya nak kena guru pian lewat nak turun sekolah tuh pian gak ada supan kan bersembunyi. Nang bersembunyi itu main pian main. Kan mama aku jadi mamanya disuruh bersembunyi. Ulun alasan kada turun tadi main mama datang pian meninggal dunia. Enggak sama sekali kakak. Jangan sampai gitu kan. Ada juga kisah guru ulun bareng. Mang Abah ini rambut panjang, mohon maaf dibunduk jadi sisimon manting dilarap sedikit, jangkut tapal dikarik sedikit. Kira-kira jisin sarga bacukur ini aku anakku ini bisa kerabina dulu lagi dan aku. Makanya anak ini tak tabarungan di muka rumah. Aran sidinnya Haji Badrun, mohon maaf nangarnya Haji Badrun. Oh, marakin anak pura-pura batahun. Nak, ulun 4 tahun. Rumah Haji Badrun di mana nak? Langsung anak buah kada kurang datangi mamanya. Mak, jadi anak salos kebundul ini apa? Tapi ingat lagi mak. Harinya dengan 2 itu ada bahasa orang juga itu. Nah, dan ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu nih, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik terhadap anak ini. Karena cepat kabul itu nggak ada baik itu mama. Imam besar Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais itu beliau itu dalam sejarah itu kan ada nakal, sedikit nakal. Bila Mama Sirin menyiapkan makan seperti ini, isi bubur sidin dan pasir. Bila Mama Sirin menyiapkan makanan, dipulpui sidin dan pasir. Walaupun sedikit jengkel Mama Sirin, tapi tidak pernah keluar kata-kata tidak baik. Apa sebutan Mama Sirin? Mama Sirin selalu memanggil imam besar. Imam besar keluar, imam besar masuk, imam besar stop, imam besar jangan melakukan ini. Sampai sekarang Sirin menjadi ketua imam besar Masjidil Haram karena kata-kata yang keluar dari mulut Mama Sirin selalu imam besar. Lihat kalau ke kota Mekah itu, bila ada awak Sirin imamnya itu lama dan Sirin tebal, mereka itu membaca melengking itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sirin bilang baca melengking, Alhamdulillahirabbil alamin, melengking Sirin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi baik Sirin pangjauh ini contoh. Dan turun dikawal imam besar. Kalau di Banjar itu imam kada pakai kawalan karena subuh kemarin dingin bawa kawal bantul. Nah, apal bobotingannya ayat ulang ya karena anak giliran sidin enggak ada kuliah pasti kalau orang ini. Rupanya sidin ini gengsi juga. Diganti sidin ayatnya. Diganti sidin lawan makin ingat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Selamat rakaat pertama karena yang anak hafal. Rakaat kedua ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin inna a'taina sudah. Inna nang apa lagi sebutinnya saja. Inna takam, inna taganan. Biasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi ayat Quran juga ini.
bisa ada jujur sama sekali. Ada orang jadi imam, bagus menjadi imam. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Oh bagus. Jangan makmumnya imam tadi kan jadi imam mahar merdu kana sadu kana. Kami katujuh bilang jadi imam, katujuh bilang menjadi imam. Di sini tuh aku belum berwudu tuh di sini. Caranya aku berwudu fokus pada itu. Akhirnya kacau pada ini karena amal aja ilmu pada tahu kan. Ada dua lagi bini sembahyang subuh berjamaah karena kan ada ilmunya. Nah laki jadi imam, nah bini jadi makmum. Nah laki kayak bangun langsung menanggur sama bini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Langsung malah sujud. Allah jadi bangun kabarnya. Astagfirullahaladzim. Mana ada ya? Karena ada ilmunya. Nah banyak anak-anak yang harus sekolah. Karena pendidikan itu kan ada tiga, ada tarbiyatul akli, kalau istilah pendidikan itu kognitif, ada tarbiyatul adabi, afektif, ada akhlak, ada tarbiyatul ati, psikomotorikah ya. Ada anak itu cerdas tapi tidak punya ada anak tidak cerdas tapi punya ada anak itu tidak cerdas daripada tapi punya keterampilan. Termasuk mencetok terbang itu kan keterampilannya. Nah bagus itu ketiga-tiganya ada berakhlak, cerdas, berakhlak, punya keterampilan. Nah paling lucu ketika ini kadeda mohon maaf nah, tapi pintar kadeda keterampilan. Ulun ada ketemu bak anak di Banjar tuh. Pas 2 SD mengilun man seman. Julun kenapa pian tahu laman kenapa Superman tuh bajunya kantet man. Julun kada tahu man. Karena mana di sini ada tulisannya huruf S ya. Cakanya XL kenal bajunya. Ya kan secara berpikir masuk akal logika, tapi mau ulang Tuhan. Dulu pernah punya murid, mengajar punya murid, pahami dengan rapi punya. Nih, silakan menggambar nih. Guru menggambar, namanya Pak Hamido. Kayak sini lah. Orang nggak mengaku Pak Hamido, kayak Pahmi namanya. Ini gambar apa nih? Guru menggambar sapi makan rumput Pak. Wah mana rumputnya? Sudah makan sapi. Sapinya mana? Ya kakaknya kan buka hari di gambarnya. Cuma alasannya haram. Ramli ini gambar apa Ramli? Ulun menggambar keindahan. Wah mana gambarnya? Saking indahnya sulit tuh. Tapi jadi itu ada anak karakter anak. Jadi ibu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Di Banjar tuh ada anak di Kiau Tuyol. Jadi belum ada orangnya. Anak di Tuyol, tokat pambaras Tuyol, tokat pengiwak. Akhirnya dia kehilangan kaos di rumah anak Kiau Tuyol. Karena cepat kabulkan mama. Dalam kitab ta'lim itu dijelaskan bilanya ada kata-kata sumpah dari mulut seorang ibu dalam rumah itu, maka termasuk mencegah berkah rezeki masuk dalam rumah. Kita kembali. Rasulullah dilahirkan makhlukkan dengan fisik indah, anak yang mulia Nabi. Makanya digambarkan dalam syair-syair Maulid hidung Nabi Muhammad itu kalhar obba talatan li talatin. Allah akan cinta ketika kelompok manusia miskin tidak sombong, kaya tidak kikir, muda sudah kembali ke jalan Allah. Kebalikannya kata Nabi, bukda talatan wa bukdi talatin. Allah akan benci ketika kelompok manusia miskin, sombong, kaya, kikir. Tuhan pada mau kembali ke Allah. Ini kaya kikir, saking kikirnya Muhammad nih. Datang ke tuan guru-gurunya 90 tahun sudah umur. Datang guru, ini ada duit 20.000 nabung. Tapi tolong karena sebaik hajat 16 kali, bataman Quran 13 kali, batahlil 16 kali, sebaik hadiah 7 kali. Ini guru duit 20.000 nabung. Sambil menggetar saya mencolok kampanye, saya mau nambah hiakan nanti 30 sih. Kamu gak bisa orang aja sih. Pikiran harus ya. Diceritakan ini cerita menjelang akhir. Ada seorang kai ini pekerjaan sendiri membeca. Nah, pekerjaan sendiri membeca. Lalu di tengah jalan itu, sendiri menemukan ada kakak-kakak umur SMP itu ditabrak orang. Nah, umuran SMP itu ditabrak orang. Tidak ada nama nolongi, maka kai ini berinisiatif menolong. Dibawa kai lah, buat bulan beca, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia dokter siapa yang bertanggung jawab kai? Jar kai aku. Karena pian bertanggung jawab, maka pian harus membayar semua biaya rumah sakit. Jar kai berapa ini ongkosnya? 300.000 kai. 300.000 jauh bos. Tapi karena kai ini pekerjaan sering membeca, mohon maaf, tidak ada duit 300.000. Jadi dokternya KTP ulun 3 lah, kapanpun karena ulun ada di ulun antar ke sini. Ya dokternya berapa pakai KTP itu bawa aja kai, kabilah aja kan ada duit bawa aja ke sini.
Akhirnya kayak boleh sambil berpikir kayak kemana mencari duit 300.000 nih. Akhirnya ingat sidin si bini ini ada tabungan 6 tahun. Nah di sini ada biniku ini 6 tahun ini. Anu bisi tabungan. Akhirnya karena ini bini sini taat dan birok suami, sidin hakun dibaca tabungan. Dipajak tabungannya, tahan bur dihitung. Sekalinya pas 300.000 jumlahnya. 6 tahun menabung 300.000. Rupanya 1.000 rupiah masuk parai 500 parai 600.000, 300.000 6 tahun. Dibawa kailah dokter di duitnya 300.000 dokter. Di saat membayar itu datang abangnya Pak Haji. Jar Pak Haji itu nak siapa nama orang impian nak turangnya Mbah Kai Pak. Kai berapa ongkos beca Kai? Nah karena Kai mau bawa ke permasalahan. Jar Kai karena hari Jumat gratis. Nah karena waktu itu hari Jumat maka Kai ini gratis membeca setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat sih gratis membeca. Maka jar Pak Haji itu Kai boleh lalu lompat ke rumah pian Kai. Maka lompatlah Pak Haji ke rumah Kai. Kata bapak aja. Ternyata Kai mohon maaf isi rumah ukurannya 3x3 Kai. Makan kayak di situ, minum kayak di situ, istirahat kayak di situ, tidur di situ, menerima tamu di situ, mandak beca di situ juga kayak ada pinawa lagi. Akhirnya Pak Haji itu kayak ulun bari pian duit 10 juta kayak. Kagak awal kayak karena ini hari Jumat gratis. Karena setiap hari Jumat gratis. Orang kayak belanja orang belum tambahin kayak tambah para kawan sampai 50 juta kayak dulu dengan Pak Haji. Jadi kayak ulun sudah bernazar bila hari Jumat ulun kadang menerima duit. Tapi ada tapinya kayak. Tapi jika ulun ini hendak anak berniat berangkat haji gitu. Langsung sih ambil handphone. Ini aku nak buahnya. Daftarkan tahun ini juga kayak ini berangkat haji plus. Aku mau bayar. Kayak pian berangkat haji plus tahun ini kayak. Alhamdulillah dikai. Ini langsung menggawin ini. Jadi ini kayak duitnya diturun berapa pian berangkat jadi. Maka jadi kayak ulun kada jadi berangkat haji Pak Haji. Kenapa? Karena ini tak tinggal di ulun. Langsung sidin mengambil mikrofon, mengambil pulang handphone. Daftarkan pulang bini sidin berdua berapa tahun ini, berapa ongkosan? 300 juta waktu itu kan. Kayak sudah belum daftarkan pian dua lagi bini berangkat haji plus kayak tahun ini pian berangkat kayak menangis kayak dua lagi bini. 300.000 diberikan pada anak sidin yang tabrakan Allah gantikan manja ambil hasrati falau asyu'an salih berlipat ganda. Kenapa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya, senang membantu orang lain, senang berderma, senang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dan yang baik. Ini bagian daripada akhlak yang bikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang membantu orang. Ini apalagi peringatan Maulid. Jadi Banjar ada sih mohon maaf sih di kampung ada orang mau kita Maulid kayak usulin 6. Berapa perlunya nang dana Maulid nang 4 juta aja. Jadi kan keliling seluruh kampung karena bedanya kurangnya aku menambahkan saja. Mbak Tutong ya usin pulang nang berapa dapatnya nang 3.995.000 apa 5.000 sampai. Ini bukan dermawan pikir karena penuginya. Dan orang yang dermawan itu termasuk rahmat Allah turun kepada sini. Yang pertama rahmat itu turun pada orang yang bastatul wajhi, selalu dihiasi penampilan dengan senyum. Yang kedua qalbun yataqqi, bersih hati daripada penyakit batin. Yang ketiga lisan dzikir, lisan berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat senang membantu orang lain. Khairul umur awsatuha ajan. Sebaik-baik perkara itu nang sedang-sedang jadi nanti termasuk ceramah pun sedang-sedang juga yang telawasa. Jadi dapat ulun simpulkan bahwasanya Nabi ini dilahirkan khuluqan wa khalqan, dengan fisik yang indah dan akhlak beliau mulia. Di antara akhlaknya Nabi, beliau bijak bagaikan seorang pedagang. Filosofinya berdagang husnuzon. Kemudian yang kedua, Nabi adalah seorang yang pemurah. Ini bagian daripada ketauladan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dosa apa kita, dosa jiran kita, dosa seluruh muslimin dan muslimat. Dan kita sampai dapat syafaat yang sudah dikumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita pun nanti husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian dapat disampaikan, salah khilaf mohon maaf. Al-insan makhluk khata wa nisyan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.